kita, yaitu visinya itu pengen jadi rajanya es. Raja es ya. Yes, kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita bicara es ini kan apa ya? Semua butuh ya, Ya, Pak. semua butuh. Kalau kita, apalagi kalau kita melihat negara kita itu kan iklimnya adalah iklim tropis. Maka kata perihal mengenai tentang bagaimana melihat BND sebagai distributor mesin. Ini ya kalau boleh saya bilang musuh dalam selimut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arsa Tata di Great Talk with Maisa Group. Dan kali ini, coba kalau dibayangkan ini berarti saya ada di mana ya? Sekarang saya ada di PMP Group. Karena hari ini ada di segmen Company Member episode PMP Group. Nah, untuk semua yang saat ini sedang menyaksikan, berbicara tentang pabrik es PMP Group. Ini merupakan cikal bakal dari Maisa Group yang dulunya didirikan oleh orang tua dari CEO Maisa Group saat ini, yaitu Bapak Bobi Wibowo, yaitu Bapak Hendro Wibowo dan juga Ibu Ripkah Silvilia. Pada awal tahun 1980-an, pabrik ini didirikan dengan nama Bumi Lancar. Kemudian membuka cabang pabrik berikutnya di pesisir utara, yaitu di Tuban, sehingga menjadi PMP Group yang saat ini dengan tidak hanya produk andalannya yaitu es balok, tapi juga merambah ke es kristal yang menyasar pasar konsumen akhir atau end user. Sebagai perusahaan yang menjadi cikal bakal Maisa Group, tentu pabrik es PMP Group ini punya banyak cerita lika-liku yang tentunya pasti sangat menantang. Nah, seperti apa prospek bisnis yang ke depan dan juga tengah digarap oleh PMP Group ini? Apakah masih akan tetap fokus pada produksi es balok dan juga es kristal dengan memperluas jejaring agen? Atau ada layanan baru yang akan ditawarkan oleh PMP Group untuk memperluas pasar di masa mendatang? Maka hari ini saya sudah bersama dengan CEO dari pabrik es PMP Group. Selamat siang, pagi, malam. Pokoknya kita harus semangat ya. Pak Arief, apa kabarnya Yes. Pak Arief? Selamat siang, kabarnya baik. Pak Gimana Arief, kabarnya Kak Tata? alhamdulillah sehat juga. Ini adalah Syukur Bapak Arief puji Tuhan. Susilo. Beliau ini adalah CEO dari pabrik es PMP Group. Karena kebetulan sudah bertemu dengan beliau di tengah jadwal beliau yang tentu saja kita tahu sangat padat ya. Tapi tetap dingin dan adem ya Pak kalau di sini ya. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Alhamdulillah. Karena kalau kita bicara dunia es, Heeh. gimana pun kondisinya tetap adem. Aduh, oke. Pak, boleh saya mengawali pertanyaan saya hari ini. Pak Arief, sedikit boleh diceritakan kiranya secara singkat boleh, padat ya. Bagaimana perjalanan pabrik es ini, di mana sejak awal berdiri, tentunya banyak perkembangan yang telah dilalui. Dari mulai Bumi Lancar, nama awalnya, kemudian berganti menjadi PMP Group. Apakah ada alasan tersendiri Pak Arief dalam perubahan sampai dengan hari ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai tentang perusahaan pabrik es PMP Group dalam hal ini, karena posisi saya saat datang di pabrik es PMP Group ini kan sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun berlalu. Artinya kalau kita melihat dari berdiri semenjak awal pabrik es PMP Group di tahun 86 kalau tidak salah. Kemudian itu yang pada waktu tahun 86 setahu saya perusahaan ini dinamakan oleh Bapak Hendro Wibowo selaku chairman. Pada waktu itu dinamakan Bumi Lancar. Bumi Lancar. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu tahun 96 pabrik ini diganti namanya yaitu Mitra Samudra Esindo. Mitra Samudra Utama. Nah, dalam hal ini hingga sampai perjalanannya di tahun 2012, saya tidak tahu pada waktu itu mungkin Pak Hendro punya pemikiran dengan dasar atas dinamainya perusahaan itu mungkin kurang bisa memberikan hoki atau mungkin apa ya. Terus kemudian di tahun 2012 kalau tidak salah yang saya tahu pabrik es ini dirubah menjadi namanya pabrik es PMP Group. Nah, kemudian dalam perjalanannya pabrik es PMP Group ini seiring berjalannya waktu kita melihat potensi-potensi yang semakin ke sini potensinya juga semakin cukup bisa dibilang marketnya cukup menggiurkan dalam hal ini. Kalau kita bicara es ini kan semua butuh ya Pak. Semua butuh. Kalau kita apalagi kalau kita melihat negara kita itu kan iklimnya adalah iklim tropis. Ya kecenderungannya panas dan mungkin dengan adanya iklim yang ada orang kebutuhan soal masalah es ini sangat signifikan. Nah, dari situ
Berpikir dengan seiringnya pertumbuhan kondisi secara eksternal, kondisi pasar, kondisi market yang ada, kita di tahun 2022 kita coba kembangkan lebih jauh lagi, dan pada waktu itu saya bergabung di PMP Group di tahun 2018. Nah, dari 2018 saya diberikan satu challenge, yaitu bagaimana mengembangkan pabrik es PMP Group yang konsep awalnya itu berfokus hanya pada es balok saja. Nah, kemudian kita diberikan tantangan, saya coba menjawab atas tantangan yang diberikan itu untuk bisa kembangkan lebih jauh dari produk es yang awalnya es balok itu tidak hanya bicara sektor untuk kebutuhan nelayan saja, tapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada umum, yaitu sektor konsumsi. Kurang lebihnya seperti maka dimunculkan yaitu dengan teknologi dan juga modernisasi yang ada, pabrik es kita kembangkan dengan modifikasi dan juga perangkat-perangkat yang diperlukan. Kita kembangkan adanya satu anak perusahaan. Pada waktu itu kita munculkan pada sektor yang konsumsi, yaitu es kristalnya. Ya, itu pada waktu ada anak perusahaan yang dinamai PT Mitra Kelola Esindo. Pada awalnya saya punya juga gagasan pada waktu itu pengen mendirikan subholding atau istilahnya subholding company-nya dari Maisa Group, atau yang konteksnya ini hanya pada fokus bicara industri es, itu saja. Jadi kalau kita bicara cikal bakalnya ya, chairman kita Bapak Hendro Wibowo itu punya cita-cita, yaitu visinya itu pengen jadi rajanya es. Raja es ya. Yes, kurang lebihnya seperti itu. Nah, seiring berjalan waktu kita coba berpikir lebih jauh bagaimana mewujudkan visi itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Perjalanan yang cukup luar biasa panjang dari tahun 80-an ya Pak. 86 bisa jadi sampai dengan hari ini. Yang lagi nonton belum lahir pada waktu itu ya. Pak Arief, kalau sekarang sedikit ke Pak Arief ya. Secara pribadi, perjalanan karir dari Pak Arief yang sampai dengan saat ini menjadi atau menduduki posisi direktur di PMP Group. Boleh sedikit diceritakan perjalanannya Pak Arief, karirnya? Ya, kalau bicara karir, sebenarnya saya itu kalau mau cerita kayak apa ya, jadi lika-liku perjuangannya cukup lumayan bervariasi lah ya. Variasinya sangat luar biasa, karena basically saya sendiri dari orang teknik, terus kemudian seiring berjalannya waktu, pada waktu awal saya berkarir itu yaitu di perusahaan papanya Pak Bobi, yaitu Pak Hendro Wibowo di tahun 99. Pada waktu itu Pak Hendro itu memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Yang mungkin banyak orang yang pada waktu zaman dahulu di tahun era 90-an itu familiar, tahu mengenai tentang dealer QQ. Nah, betul. Nah, Bapak Ibu saya sangat mungkin orang tua pelanggan tahu setia ya. Dealer satu-satunya ada di wilayah Ponorogo. Kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 2005, dealer QQ itu mengakhiri ruang lingkup bisnisnya. Kemudian di tahun 2005 pula, di bulan yang berbeda, dari Bapak Hendro Wibowo itu meneruskan bisnis yang bergerak di bidang otomotif itu, yaitu satu perusahaan yang dinamai Jun Motor. Nah, pada waktu itu berdiri ada 4 cabang. Kemudian dari situ perjalanan karir saya pada waktu awal itu jadi gini. Ada satu cita-cita yang ada di dalam benak diri saya itu adalah bagaimana mewujudkan satu mimpi atau satu cita-cita kecil yang berangkatnya dari teknik, kemudian dari situ pengen punya harapan bisa menguasai hal yang lebih jauh, tidak hanya teknikal aja, tapi bagaimana lebih tahu mengenai tentang administrasi. Mimpi kecilnya itu, jadi step itu saya punya mimpi, bayangin gitu duduk pada posisi administrasi itu kayak apa. Kayak apa rasanya, terus bagaimana, apa saja pekerjaan yang dilakukan. Nah, seringkali mungkin teman-teman pada waktu rekan kerja pada waktu saya dulu berangkat atau bekerja itu punya pemikiran saya itu kan orangnya aneh atau unik yang berbeda dari rekan-rekan kerja yang lain itu gini.
Kalau teman-temannya pada waktu jam pulang, dia Mhm. seringkali itu pada sudah selesai, pulang selesai. Segera pulang gitu Nah, ya? segera pulang, segera beranjak dari tempat kerja. Tetapi kalau hal yang Berbeda? berbeda di saya itu, saya tergelitik. Pengen tahu, pengen mempelajari lebih jauh, apa sih cara administrasi itu sendiri. Jadi lebih keluar Saya dari zona menguli, nyaman ya, Pak, ya? iya, saya menguli dari situ, saya pengen tahu, saya belajar, saya cuma melihat, dari situ mencoba mengoperasikan dan sebagainya. Kemudian dari situ sudah mencoba lebih banyak menguasai tentang administrasi, kemudian berpikir lebih jauh bagaimana memanage. Ada mimpi satu, lentikan lompatan kecil dalam mimpi saya itu mewujudkan bagaimana memanage secara keseluruhan. Kemudian dari saya mencoba memunculkan ide-ide Mhm. bagaimana mengelola sebuah bisnis pada waktu itu, karena konteksnya dari berangkat otomotif, saya mengulik aja di situ. Kemudian saya dari ide-ide yang saya coba munculkan dalam hal ini itu, saya coba ini saya mau aspirasi tentang ide-ide ini mau saya sampaikan sama siapa. Nah, Nah, akhirnya ketemulah pada waktu itu saya mencoba menyampaikan sama pimpinan, kemudian eh, mungkin nggak tahu ya anggapannya pimpinan pada waktu itu ketika saya mencoba menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya, eh, sudut pandang beliau pimpinan pada waktu itu apa tentang saya juga nggak tahu. Terus kemudian ketemu pada waktu itu di tahun 2017, mhm. ketemu sama Pak Bobi, saya coba menyampaikan aspirasi, saya menyampaikan ide-ide, gagasan, terus mungkin saya nggak tahu sudut pandangnya beliau, Beliau. Pak Bobi sebagai CEO Maisa Group pada waktu itu. Atau dia merasa bahwasanya ini ada orang unik yang tidak memiliki jabatan secara struktur, tapi Tapi dia mencoba memberanikan diri menyampaikan aspirasi, menyampaikan. gagasan, ide-ide terkait mengenai tentang area ruang lingkupnya bekerja. Nah, terus kemudian saya di situ mungkin anggap persepsinya Pak Bobi mungkin ada orang yang berbeda Iya. dari yang lain, mungkin akhirnya pada situ diberikan kesempatan untuk Mhm bisa mhm. menepati posisi jabatan pada waktu awal itu sebagai manajer. Manajer terlebih dahulu Nah, ya. sehingga dengan adanya manajer yang yang saya dapat, kesempatan yang saya peroleh, seiring berjalannya waktu saya mencoba mengasah keterampilan, skill, dan eh, hal-hal yang lainnya yang sekiranya erat korelasinya atau hubungannya dengan hal bagaimana memanajerial atau Betul. memanage tentang bisnis pada waktu itu. Nah, kemudian berjalan hingga pada satu titik beliau memberikan challenge, tantangan untuk bagaimana mengembangkan perusahaan Mhm. pada waktu saya bekerja dulu, yaitu di otomotif, di Jun Motor. Kemudian diberikan challenge, tantangan untuk bisa memaksimalkan unit bisnis yang ada ini, yang lebih besar lagi, yang lebih jauh lagi. Dan Nah, ternyata challenge-nya sangat luar biasa. heeh. Statement yang disampaikan sama beliau pada waktu itu Pak Bobi adalah sepanjang rel kereta itu masih Mhm ada, mhm. coba kalau bisa kita buka jaringan Luas-luasnya. seluas-luasnya. Dari situ tantangan itu dimulai. Dan pada akhirnya saya mencoba menjawab sama rekan kerja yang dulu saya ingat, yang saya berdua sangat solid banget untuk Mhm. mewujudkan apa yang menjadi mimpinya Mimpi. beliau untuk bagaimana mewujudkan bisnis khususnya di jejaring otomotif lebih besar lagi, lebih jauh lagi. Nah, hingga sampai pada satu titik di tahun 2018 Mhm. dirasa mungkin saya diperlukan atau mungkin dibutuhkan untuk bagaimana mengembangkan sektor bisnis yang dimiliki oleh Pak Bobi selaku CEO pada CEO. waktu itu untuk lebih memperhatikan dan memberikan konsen secara khusus pada ruang lingkup bisnis pabrik es itu. Hingga sampai saat ini dengan jabatan yang diberikan dan jabatan yang amanah yang saya jalani pada waktu itu di karir terakhir pada waktu di otomotif di Jun Motor, saya terakhir mendapati sebagai posisi General Manager Wow, grup sebagai Jun Motor GM Group, ya, yes. Kemudian tantangan berikutnya adalah di sini nih, di di pabrik SPMP PMP Group ini. dengan jabatan yang lebih dari yang sebelumnya. Luar Nah, biasa itu perjalanan karirnya kurang Pak Arif lebihnya ya. seperti itu. Jadi tidak ada yang instan ya Pak Arif ya. Ya, Berproses dari betul. nol hingga Berangkat bahkan dari nol.
beda segmen Beda bisnisnya. background, beda basic, Beda beda basic, betul. semuanya. Jadi kalau saya sampaikan ceritanya ya kayak seolah-olah. Jadi kalau saya mungkin cerita secara diri pribadi saya itu benar-benar di stretch. Karena nggak tahu tentang bagaimana harus menghandle perusahaan secara overall. Karena tidak hanya bicara operation aja, tapi harus menguasai dari beberapa aset, Betul. aspek yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tidak hanya operasional, tapi bagaimana industri, produksi, kemudian finance, kemudian pajak, kemudian people, dan juga SDM, relation, ya. seperti itu. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Jadi ini semuanya ya kalau boleh dibilang mungkin orang banyak mengira wah ini satu keuntungan ya. Kalau kita ngomong faktor keberuntungan dan hal-hal yang lainnya saya kira ya ada, tapi persentasenya Persentasenya bilang nggak ya. besar ya Pak, karena sebenarnya harus belajar dan memang harus menyesuaikan diri dengan baik untuk mencapai suatu target ya. Yes, Pak Arief, seperti itu. menarik memang ketika dari awal Pak Arief akhirnya bisa menjabat sebagai direktur di sini. Nah Pak, yang pengen kita tanyakan, naik turunnya dunia bisnis di PMP Group ya, ini pasti ada banyak tantangan, di mana merasa paling sulit, paling berat tantangannya, ataupun juga di mana masa bahwa Pak Arief bisa mencapai target, wah ini paling masa berjayanya. Nah boleh Pak diceritakan sejauh di PMP Group ini. Oke. Pertanyaannya sangat menarik sekali nih. Kalau bicara apa yang saat ini saya handle, yang saya harus selesaikan kaitannya dengan industri es secara umumnya adalah, karena kalau kita ngelihat mungkin banyak orang tahu ya kondisinya adalah di Indonesia ini ada mengalami beberapa dua musim ya. Dua musim, yaitu musim hujan sama musim kemarau. Betul. Nah, tantangan yang sangat challenge dalam hal ini pada waktu kita itu menghadapi musim hujan. Musim dingin. Nah, musim hujan, musim dingin. Kebanyakan orang tentu dengan kondisi musim hujan atau musim dingin yang ada, dia mencoba menghindari mengurangi atau menghindari kebutuhan konsumsi terkait mengenai es. Nah, itu tantangannya atau challenge-nya. Dan kalau kita bicara mengenai tentang kondisi yang ada, ya kita kan dalam bekerja ini kan menjunjung tinggi yang namanya profesionalisme dalam bekerja. Kita harus mampu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan posisi dan tugas dan tanggung jawab yang kita harus selesaikan dalam hal ini. Jadi kita tidak boleh dikatakan dengan adanya kondisi semacam seperti itu kita gunakan sebagai satu alibi atau alasan. Tidak bisa. Jadi itu tantangannya. Karena makanya dari adanya tantangan itu kita terus untuk menstrategikan bagaimana untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini sebaik mungkin, sehingga artinya nanti dari pemegang saham atau mungkin komisaris yang ada dalam perusahaan ini ya tentu harapannya adalah happy. Yes, sesuai dengan yang diharapkan ya. Betul. Pak ya. Tapi kalau masa berjaya atau masa yang paling wah ini pencapaian yang luar biasa, pernah? Kalau kita bicara kondisi pabrik es untuk sampai saat ini, ya kalau ngomong kondisi kecukupannya atau kondisi pada satu titiknya, sebenarnya kalau kita ya saat ini, kondisi saat ini lagi ya, karena mungkin dengan adanya zaman, dengan adanya era yang ada, kalau mungkin Mbak Tata juga tahu, saya kira bisnis food and beverage, khususnya untuk beberapa tahun terakhir ini kan tumbuhnya signifikan banget, pesat, sangat luar biasa. Otomatis dengan adanya kondisi hal itu, ini saling tarik-menarik. Ada erat korelasinya dengan kondisi perekonomian yang ada di luar. Nah, sehingga kondisi saat ini itu bisa dikatakan ya lagi teratas rate-nya ya. Oke, baik. Pak, kita tahu bahwa PMP Group di Ponorogo dan Tuban ya, ini melayani permintaan es yang luar biasa melalui agen ya, dan juga tentunya
kita ingin melihat peluang dan tantangannya, Pak. Sebenarnya seberapa ketat persaingan yang dirasakan di sektor bisnis es ini dari PMP Group dan kompetitor? Nah, Nah ini, persaingannya. persaingannya sangat luar biasa untuk Mhm. saat ini. Jadi, karena banyak orang yang sangat di luaran sana itu sudah sangat, tahu kondisi bagaimana ngelihat situasi bisnis, untuk saat-saat ini itu, jadi mereka itu, banyak orang yang sudah tahu bahwasanya peluang bisnis industri es ini khususnya dalam hal ini sangat cukup menjanjikan. Makanya di situ tantangannya dengan adanya persaingan, bisnis yang ada, dengan adanya hadirnya kompetitor itu sangat luar biasa saat ini. Jadi kalau dulu bisa dikatakan pabrik es ini satu-satunya Wah, yang betul. ada di Nggak wilayah ada atau mungkin di duanya wilayah ini. di Tuban. Nah, sekarang itu sudah banyak bermunculan kompetitor-kompetitor baru yang mencoba bermain, yang mencoba untuk menjalani ruang Peluang lingkung ini. peluang atau Mhm. bisnis tersebut. Nah, akhirnya ini menjadi satu PR bagi kami juga bagaimana menjawab tantangan yang ada di luar. Nah, kemudian tentu dengan adanya hadirnya kompetitor yang ada, kita tidak tinggal diam dalam hal ini, ya kita mencoba men-stretch untuk lebih bagaimana menjawab kebutuhan pasar. Kita tentu akan menggali lebih jauh apa kelemahan, apa kesempatan, peluang dan yang ada di baik secara di internal maupun di eksternal itu kita mencoba mengumpulkan sehingga nantinya kita bagaimana mencoba menstrategikan agar kita tetap pada posisi ya karena kita bisa dikatakan senior otomatis kita harapannya ya jangan sampai Mhm. kita kalah dengan pemain-pemain baru yang ada. Nah, secara kondisi pasar saat ini bisa dibilang PMP Group masih paling cukup ini karena produk kita yang jelas dengan didukung pengalaman yang jauh, didukung SDM yang mumpuni dalam hal ini dan didukung juga knowledge, kita terus untuk melakukan improvement dalam hal ini untuk menjawab tantangan yang ada di luar. Jadi kalau dibilang di Jawa Timur dengan melihat kompetitor, dengan melihat rival, Betul, posisi dari PMP Group ini ada di ranking berapa, Pak Arif? number one. Number one. Wow, amazing ya. Karena memang sudah terbukti sejak tahun 80-an ya. Number 86. one. Nah, ini tantangannya luar biasa karena memang di posisi pertama ya. Karena bertahan itu adalah posisi yang lebih sulit daripada Sulit. mencapai gitu ya Pak Arif ya. Pak, ada lagi yang ingin saya tanyakan bahwa selama Pak Arif menjabat sebagai direktur, pencapaian terbaik secara bisnis maupun prestasi administratif berupa penghargaan yang paling berkesan. Boleh Pak Arif bisa sampaikan kepada kita di sini? Eh, kita kalau kita bicara mengenai tentang penghargaan, bicara industri di es ini, saat ini yang kita bisa dapat adalah sertifikasi-sertifikasi produk Mhm. yang kita peroleh saat ini karena apa ya? Karena dunia saat ini kalau kita bilang kondisi di eksternal itu sangat kritis. Jadi hal sekecil apapun dikritisi. Makanya di situ kita mencoba menjawab bagaimana atas pertanyaan atau kritik-kritik yang muncul dalam hal ini kaitannya dengan produk yang ada. Jadi kita ada sertifikasi produk SNI, kita ada sertifikasi akreditasi terkait bahan baku, kita juga ada sertifikasi kualitas produk, kemudian sertifikasi terkait eh, sertifikasi halal Halal ya, yang paling ada di penting. sini. Iya, heeh. Jadi sehingga artinya produk dengan sertifikasi-sertifikasi yang ada ini eh, harapannya bisa lebih meyakinkan dari calon Mhm. customer atau consumer itu sendiri untuk memilih untuk menentukan produk mana yang menjadi pilihan yang benar-benar dijamin secara kualitas dari produk itu sendiri. Dan juga penghargaan dari sektor yang lain-lain yang kita juga masih banyak yang kita peroleh. Jadi bukan hanya sejauh ini sebagai pelopor pertama kali pabrik es ya, Ya, tapi juga tersertifikasi baik secara halal, baik betul. secara higienisnya, Higienis, segala produk dan sesuatunya sudah sebagainya. Ya, tersertifikasi. Pak,
Menarik ketika kita pengen tahu bahwa CEO dari Maisa Group pasti memiliki visi dan misi yang dititipkan kepada PMP Group, kepada Pak Arief khususnya di masa depan. Ya, betul sekali. Ya, kalau kita bicara visi, tapi tadi saya sebenarnya sudah sekilas sampaikan Sekilas di awal ya. pengennya visi dari pada waktu awal berdirinya pabrik es ini yang diprakarsai oleh chairman kita Bapak Indro Pak Wibowo, Hendro. yaitu pengen menjadi raja pabrik es terbesar di Indonesia. Bukan hanya di Jawa Timur, Ya, di Indonesia, di Indonesia. bahkan Makanya di dunia. kita itu sampai dengan tahun 2030 kita dibawa untuk bagaimana mewujudkan pabrik es ini itu menjadi skala nasional. Tuh Ada di visi beberapa misinya. pulau besar yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Provinsi Jawa Timur ya Tidak Pak hanya Arief ya. bicara di regional saja, tapi bagaimana kita bisa berbicara di kancah nasional. Nasional. Ya. Baik. Prospek bisnis. Nah, ini yang tengah dijajaki oleh PMP Group saat ini agar terus bisa menjadi terdepan dalam industri pembuatan es, Pak. Ini karena saya dengar-dengar ya, netizen ini kan sekarang sudah mulai kritis seperti disampaikan Pak Arief. PMP Group dan member Maisa Group lainnya yaitu PNDS Mesin. Ini akan menawarkan sebuah model bisnis investasi. Ini menarik sekali di era digital dan di era yang kekinian ini, Pak. Betul. Boleh sedikit disepil disampaikan Pak Arief. Ya, kalau kita bicara anak perusahaan dari Maisa Group itu sendiri kan ada berbagai macam sektor bisnis ya. Betul. Tentunya tadi kalau sudah ditanyakan sama Kak Tata perihal mengenai tentang bagaimana melihat PND sebagai distributor mesin. Ini ya kalau boleh saya bilang musuh dalam selimut. Hangat Pak ya, jadi nggak es ya dikit. Musuh dalam selimut. Saya bicara mengenai tentang concern saya di pabrik es atau sebagai industri atau pelaku usaha es. Tapi di sisi yang lain perusahaan anak ini ya. Anak Maisa Group ini memiliki satu perusahaan yang dia itu menjual mesinnya itu sendiri. Nah ini di mana mesin itu sendiri kan dijual sama tidak tahu bisa kemana aja, Betul. ke siapa saja. Nah dengan adanya PND yang bergerak pada sektor penjualan mesin es, otomatis secara tidak langsung sebenarnya mendatangkan kompetitor baru. Dalam persaingan bisnis di es batu itu sendiri. Nah, itu sangat luar biasa. Saya kemarin juga sempat, waduh ini gimana? Tapi bagi saya ini satu hal yang sangat menarik menurut saya. Kemudian saya punya pemikiran, wah ini musuh dalam selimut. Gimana saya bisa jadi berteman Pak ya? Akhirnya saya berpikir untuk lebih jauhnya adalah menciptakan peluang, opportunity apa yang bisa saya dapat dengan adanya salah satu anak perusahaan Maisa Group ini sebagai distributor atau penjual mesin itu sendiri. Peluang apa yang bisa saya jalin dengan yang bersangkutan. Nah, muncullah mungkin pemikiran yang kemarin sempat saya coba sampaikan dengan rekan kerja yang ada di BND untuk bisa berkolaborasi bersama. Jadi untuk bagaimana mengejawantahkan, bagaimana menjawab tantangan bisnis es dalam hal ini. Tantangan yang harus diselesaikan dan bisa diwujudkan dengan kolaborasi yang epic nantinya. Betul. Pak, ini terakhir ya, mumpung kita ketemu, mumpung bisa disaksikan oleh semuanya saja dimanapun berada. Ini adalah kesempatannya Pak Arief selaku Direktur dari PMP Group. Saya persilakan Pak Arief untuk bisa menyampaikan langsung baik kepada para customer, para agen maupun potensial customer di masa mendatang agar lebih mengenal sekaligus setia Pak menjadi mitra bisnis dari PMP Group. Monggo, waktu saya serahkan ke Pak Arief, silakan. Oke, apa ya, hal apa yang bisa saya sampaikan? Saya kira mungkin kalau kita bicara tadi saya sudah sedikit cerita kondisi perusahaan pabrik es PMP Group dalam hal ini, di mana perusahaan ini berdiri dari mulai tahun sejak 86. Saya kira bisa dibilang cukup pengalaman sekali dalam bisnis atau industri es. Nah, dan saya yakin dalam perjalanannya sampai saat ini perusahaan terus untuk melakukan improvement, perbaikan-perbaikan dari sisi produk, dari sisi rangka dan
dari sisi hal-hal yang lain termasuk apa itu manpower dan sebagainya. Nah, tentu dengan pengalaman yang sangat jauh bisa dibilang seperti itu, eee, saya yakin dan optimis bahwasanya produk pabrik SPMP Group ini sangat bisa jamin eee, kualitas produknya dengan pengalaman yang sangat begitu luar biasa lama. Nah, jadi kalau boleh saya bisa menyampaikan satu pesan kepada mitra atau mungkin kepada user atau masyarakat secara umum, bahwasanya jangan khawatir untuk menentukan pilihan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas. Dari sisi aspek apapun dalam hal ini, bicara kualitas produk, kualitas layanan, kualitas eee, apa itu dari sisi hal-hal yang lainnya. Jadi kita akan terus melakukan improvement untuk bisa menjawab persaingan dan tantangan yang ada di luar sana. Nah, dengan adanya komitmen yang kita jaga dari secara kualitas produk itu sendiri, saya yakin kalau kita bicara market ada posisi tersendiri yang nantinya akan ditentukan oleh atau yang nantinya akan menjadi pilihan dari calon pengguna produk itu sendiri. Jadi pasti nanti akan ada satu porsi yang lain daripada yang lain. Kalau kita bicara mengenai tentang es, saya kira ya kalau kita bicara es ya saya kira mungkin es sama saja. Cuma ada yang membedakan adalah ya kualitas. Karena sekarang mungkin orang banyak berpikir adalah instan. Nah, Betul. sehingga dengan produk yang instan, yang pengennya cepat jadi, yang pengennya cepat bisa Mhm. disajikan dan dengan kecepatan-kecepatan yang lain, mungkin dia belum bisa memikirkan aspek jauhnya, dampak-dampak yang nantinya bakal terjadi apa. Nah, ini saya kira nanti akan bisa menjadi satu kerugian atau merugikan orang lain terkait mengenai tentang kebutuhan soal masalah es dalam hal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi harapannya eee, dengan adanya pengalaman kinerja yang cukup lama, saya yakin masyarakat umum akan sangat meyakini dan mempercayai bahwasanya produk PMP Group bisa diandalkan dalam ini. Terima kasih Pak Arif atas waktunya hari ini. Baik, untuk pemirsa ataupun Anda yang sedang menyimak tayangan kali ini bersama dengan PMP Group, bersama dengan direktur kita Bapak Arif, ini adalah segmen yang menarik dan tentunya PMP Group yang sejak tahun 80-an sangat konsisten hingga akhirnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pasar. Ini kita harapkan untuk tetap menjadi rajanya es di Jawa Timur dan juga di Kancah Indonesia. nasional. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di segmen berikutnya di Great Talk with Maisa Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, sukses selalu. Terima kasih Pak Arif.